Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Gema Hakim-Pes Bethlehem. Dan siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah yang mengasihi kami, Allah yang rela mengorbankan hidupnya untuk kami dan menebus kami dari segala dosa kami. Terima kasih, berkati kami dalam renungan hari ini, dan biarlah Tuhan apa yang kami renungkan, nama Tuhan dimuliakan, dan berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan hikmat Allah menyertai setiap perangkat yang kami pergunakan, diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan semua yang mengikuti acara ini diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan baik-baik. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengambilkan uang itu kepada ibunya, Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya las, efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapatkan tempat, dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makanan. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca cerita ini, maka kita akan menemukan ada beberapa hal yang kita perlu tahu bersama. Maka firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan tema hidup yang tidak berkenan tanpa firman Tuhan menjadi pedoman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat pasal-pasal sebelum
dari pasal-pasal yang kita baca tadi tidak berbicara tentang para hakim-hakim, melainkan tentang kemurtatan rohani yang terjadi pada Musa. Maka akibat dikebatkan pada bangsa Israel. Maksud tulisan ini dituliskan agar orang beroleh gambaran tentang betapa rendahnya standar moral waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Mika mencuri uang ibunya sejumlah 1.100 uang perak. Uang sebesar ini dapat menghidupkan seseorang yang hidup di Israel, kalau kita melihat pada ayat yang 10. Bapak Ibu Saudara, di kemudian hari Mika mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang itu kepada ibunya. Apa yang dilakukan oleh Mika mungkin karena ia takut kutuk ibunya. Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, dalam perikop yang tadi kita baca. Nah, tatkala ketika Mika mengembalikan apa yang menjadi milik ibunya, apa yang dilakukan oleh ibunya Mika? Apa reaksinya ibu Mika? Bapak Saudara, ibu dari Mika tidak menegur Mika, sebaliknya justru memberkati Mika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu reaksi yang tidak biasa mengingat uang yang dicuri Mika. Mungkin ibu Mika berpikir bahwa berkat itu dapat menghapus atau membatalkan kutuk yang sudah diungkapkannya atau yang telah diucapkannya. Lalu ibu Mika bermaksud mempersembahkan uang itu kepada Tuhan. Namun yang jadi diberikan hanya 200 uang perak. Dan itu pun digunakan untuk membuat patung. Padahal sebelumnya ia berjanji untuk memberikan semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ia memberikan 200, itu berarti masih sisa 900. Maka apa yang dilakukan oleh ibu Mika? Dia sudah mencuri uang Tuhan. Ibunya mencuri uang Tuhan, Mika mencuri uang ibunya. Dan mungkin Mika mempelajari dosa itu dari orang tuanya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang terjadi yang lebih ironis lagi, mereka mengabaikan hukum Allah berkaitan dengan pembuatan patung pahatan, yang mana yang sudah ditetapkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4. Mereka melupakan pengalaman Israel yang tragis berkaitan dengan patung lembu emas yang ketika mereka buat di Gunung Sinai. Dan lebih menyakitkan lagi, Mika meminta seorang Lewi untuk menjadi imam di kuil yang dia buat atau dia bangun. Apa yang dilakukan oleh Mika? Tampaknya ia ingin melegitimasi perbuatannya. Padahal Bapak Ibu Saudara, orang Lewi seharusnya tinggal di tempat yang Allah sudah tetapkan dan mendapat penghasilan sesuai dengan pengaturan Allah, bukan dari bayaran manusia. Maka benar apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Bahwa pada masa itu setiap orang berbuat, padahal sebenarnya ada
firman Tuhan yang dapat menjadi tuntunan bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, maka bila firman Tuhan tidak menjadi pedoman manusia, maka hidup dan tantangan akan dialami oleh manusia. Dan sebaliknya, tantangan firman Tuhan akan menjadi kacau. Hidup manusia akan menjadi rusak. Maka untuk menjalani hidup kita yang benar, maka kita harus menjadikan firman Tuhan penuntun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga tatkala kita mengambil apapun, mengambil sikap apapun, kita tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang anehnya ketika Mika melakukan dosa, mencuri, ibunya tidak memarahi. Justru sebaliknya, ia memberkati. Lebih konyol lagi Bapak Ibu Saudara, berkat yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Ibu Mika, berharap untuk membatalkan kutuk yang terlanjur sudah diucapkan olehnya. Seorang ibu yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan ada berkompromi, ibu dan anak berkompromi untuk melakukan sesuatu yang keji di mata Tuhan. Mereka memakai uang itu untuk membuat patung yang benar, yang mana melanggar kebenaran Allah. Dan tidak hanya sekedar membuat patung, tapi sebaliknya mereka menyembah patung itu. Menempatkan seorang Lewi untuk menjadi imam. Padahal Imam Lewi tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita orang percaya. Tidak semua orang berhak untuk melakukan bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam hidupnya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ilahi. Orang Lewi adalah orang Lewi. Dia bukan seorang imam yang berhak untuk duduk pada bagian imam. Dalam sebuah kapasitas yang harus kita tahu, sehingga kita tahu menempatkan diri kita dan kita tidak berlaku jahat sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibu Mika dan Mika. Berkompromi untuk melakukan dosa, membuat patung dan menyembah patung tersebut, mengangkat orang yang seharusnya tidak layak diangkat, yang tidak seharusnya diposisikan pada posisi itu. Mereka memaksakan kehendak mereka karena mereka hanya berpatokan pada pemikiran mereka, anggapan mereka bahwa itu benar. Mereka tidak mau melihat apa yang menjadi kebenaran Allah. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita pun seperti apa yang dilakukan oleh Mika dan Ibu. Kita berpikir apa yang kita pikirkan itu benar, dan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak pernah melihat apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tatkala ketika kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga kita tidak keliru di dalamnya, tapi kita melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kiranya renungan firman Tuhan pada siang hari ini membuka cara berpikir kita, sehingga kita hidup mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh dipimpin Tuhan dalam renungan firman Tuhan pada acara Gema pada siang hari ini. Berkati kami, mampukan kami untuk kami berdiri dan menjadikan firman menjadi pedoman bagi hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami berjalan pada kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus terus menolong kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.